Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu 11 ADP 1. Ibu mohon untuk anak-anak Ibu menjaga kesehatannya dengan tidak main di luar rumah. Oke. Nah, di sini kita akan masuki materi kita, yaitu mesin komunikasi kantor atau office communication. A. Perkembangan mesin komunikasi kantor. 1. Pengertian komunikasi kantor. Komunikasi merupakan bagian penting dalam aktivitas perkantoran. Komunikasi perkantoran tidak hanya secara langsung, tetapi juga dapat melalui mesin. Wujud berkomunikasi adalah melakukan penyampaian informasi dari satu pihak atau orang kepada pihak lain atau orang lain. Hal tersebut dilakukan melalui surat atau pos, teleks, telepon, dan sarana perkantoran lainnya. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu nih, apa itu komunikasi, ya kan? Di dalam perkantoran. Komunikasi itu di dalam perkantoran merupakan sebuah proses menyampaikan informasi, baik itu dalam bentuk pesan atau ide dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Nah, komunikasi itu terjadi dengan pihak kantor untuk biasanya jalinan bisnis atau proyek kantor lainnya, ya. Nah, komunikasi itu dibagi menjadi dua biasanya. Pertama, itu komunikasi langsung. Komunikasi langsung itu dilakukan secara langsung atau bertatap muka. Seperti kayak kita sedang bicara dengan orang lain tanpa adanya perantara ataupun media komunikasi. Jadi seperti bertatap muka atau berbicara dengan lawan bicara kita tadi. Itu adalah komunikasi langsung. Sedangkan komunikasi tidak langsung, nah berbeda dengan komunikasi langsung, ya. Kalau komunikasi tidak langsung ini, dia proses komunikasinya dilakukan secara tidak langsung atau menggunakan bantuan gitu, menggunakan bantuan alat komunikasi sebagai medianya, seperti telepon misalnya. Jadi di komunikasi tidak langsung ini itu menggunakan media perantara agar sampai kepada penerima pesan. Nah, di materi kali ini kita akan lebih dalami mengenai komunikasi tidak langsung. Kenapa komunikasi tidak langsung yang kita lebih dalami? Karena komunikasi tidak langsung itu menggunakan alat atau media sebagai penghubung pesan yang akan kita sampaikan. Nah, di sini materi kali ini kita akan bahas tentang mesin komunikasi kantor atau office communication. Oleh karena itu, supaya dapat memperlancar jalannya kegiatan kantor perusahaan, maka perlu adanya mesin komunikasi kantor, ya, untuk memperlancar proses jalannya sebuah pekerjaan. Oke. Nah, di sini juga terjadi komunikasi antara pimpinan dengan bawahan. Wujud komunikasi lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu mengenai urusan surat menyurat. Yang kedua, penyampaian memo-memo. Nah, memo itu berbeda, ya, dengan surat. Kalau memo itu tidak perlu memakai salam pembuka ataupun salam penutup. Memo itu dibuat dengan tujuan seperti memberikan arahan misalnya, permintaan atau juga pemberitahuan dari atasan kepada bawahannya. Memo juga kadang digunakan itu untuk memerintah atau perintah dari sebuah pimpinan kepada bawahannya. Terus yang ketiga itu pembuatan faktur-faktur, laporan atau pesanan-pesanan dan sebagainya. Nah, maksud yang selanjutnya itu jenis-jenis komunikasi kantor. Yang pertama itu ada sistem komunikasi tulisan, yaitu berupa kegiatan surat menyurat yang dikirim melalui pos, telegram, dan warkat tertulis lainnya. Itu contoh dari sistem komunikasi tulisan. Kalau dikatakan tulisan berarti biasanya seperti surat, ya kan? Karena dia berbentuk tulisan. Yang kedua itu sistem komunikasi lisan, berupa kegiatan telepon untuk hubungan keluar maupun kantor sendiri, misalnya seperti radio.
atau hanya untuk corong suara. Kalau dikatakan lisan berarti ada sebuah pembicaraan ya kan. Lisan berarti bicara. Selanjutnya itu ada sistem mekanis meliputi komunikasi melalui telex, TV, dan lainnya. Itu bisa dikatakan seperti media komunikasinya. Terus sistem panggilan tugas, mencari, menemukan, dan memanggil seseorang petugas dalam suatu perkantoran. Biasanya itu dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya. Selanjutnya cara dan alat yang digunakan untuk mengadakan hubungan di suatu kantor. Adapun cara dan alat yang dipakai dalam hubungan suatu kantor atau organisasi diantaranya sebagai berikut, yaitu pertama ada pembicaraan telepon, terus ada penerbit, ada surat edaran, ada plakat, wawancara khusus, laporan tahunan, ataupun film. Nah, itu semua harus ada di dalam perkantoran. Nah, selanjutnya itu sejarah perkembangan mesin komunikasi perkantoran. Yang pertama itu ada telepon. Penemu telepon dipicu oleh permintaan penggunaan telegraf yang semakin berkembang dan meningkat. Nah, ini sejarah perkembangan telepon itu kita anak ibu baca aja ya. Nah, ini contoh telepon pada zaman dahulu. Terus selanjutnya setelah ini telepon rumah atau telepon kantor ada telepon genggam. Sekarang semakin canggih, telepon genggam bisa dikatakan seperti Android itu juga masuk dalam kategori telepon genggam. Nah, ini sejarahnya. Selanjutnya ada pagar. Jadi mesin-mesin komunikasi kantor sekarang ini udah jarang ditemukan ya. Ini biasanya mesin-mesin komunikasi kantor pada zaman dahulu sebelum canggihnya zaman. Jadi semakin lama semakin canggih. Jadi alat-alat atau mesin-mesin komunikasi kantor ini sudah tidak ada lagi. Sekarang semua menggunakan komputer ya kan. Di situ ngirim file, di situ mengetik, semua dalam komputer ataupun laptop. Selanjutnya ada telegram. Ini telegram baru dipopulerkan pada tahun 1920. Wow, 1920. Lama sekali ya kan? Ini nah ibu baca aja. Sejarah-sejarah perkembangan mesin komunikasi kantor. Terus surat elektronik atau email. Nah, di email ini sering kita pakai ya kan? Untuk mengirim file. Merupakan sarana mengirim surat melalui jaringan komputer. Misalnya internet. Nah, surat elektronik ini mulai dipakai pada tahun 1960-an. Saat itu internet belum berbentuk, tetapi surat terkirim melalui jaringan yang berbentuk dari gumpalan mainframe. Mulai tahun 1980-an mulai bisa dipakai oleh umum. Udah lama sekali ya. Selanjutnya itu mesin stenografi. Jadi merupakan mesin yang dapat digunakan operator menyalin dikte dan merekamnya dengan ketikan. Setiap baris di atas pita kertas menggambarkan suku kata yang dicetak dengan menekan secara serentak kombinasi tombol yang tepat pada mesin. Nih, sekarang susah ya menemukan mesin stenografi ini. Selanjutnya itu ada mikrofon. Nah, mikrofon ini juga masih dipakai ya pada zaman kita sekarang. Biasanya dipakai untuk rapat. Oke, lanjut. Itu ada faksimil. Selanjutnya itu ada masalah-masalah yang terjadi pada penggunaan alat komunikasi kantor.